Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih buat temen-temen yang udah setia nunggu ya. Hari ini mestinya kita jadwalnya jam 7, tapi dikarenakan jadwal dokternya itu padat ya teman-teman. Jadi kita menunggu dokternya dulu gitu. Halo semuanya, apa kabar? Nah, langsung aja tanpa basa-basi ya teman-teman, hari ini di awal tahun 2023 gitu ya, tahun yang baru pastinya kita juga punya rencana yang baru. Nah, sebelum kita merencanakan hal baru, mari sama-sama kita belajar lagi dulu nih gitu ya. Sekarang kita mau ngebahas apa sih? Tentu aja kita dari Our Tiny Hope gak sendirian, seperti biasa saya akan ditemani oleh Morula gitu ya, dokter spesialis dari Morula. Hari ini kita akan membahas apakah ada kaitannya keguguran berulang dengan infertilitas gitu ya. Bersama narasumber kita Dr. Dia Sartikasari, spesialis obgyn, dokter spesialis kebidanan kandungan yang saat ini aktif melayani pasien di RSIA Bunda Ciputat dan Morula IVF Ciputat. Dr. Dia Sartikasari mendapatkan gelar spesialisnya setelah menamatkan pendidikan di Universitas Indonesia. Nah, Morula IVF sendiri di Indonesia telah melayani lebih dari 24 tahun, didukung teknologi terbaru dan sertifikasi internasional, serta telah membantu lebih dari 100.000 pasangan yang dimana tingkat keberhasilannya untuk kehamilan itu tertinggi bisa mencapai 72%. Langsung aja tanpa lama-lama kita undang dokter Dia ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sebelumnya kalau teman-teman kira-kira punya pertanyaan gitu ya terkait topik ini, kaitannya keguguran berulang dengan infertilitas, bisa langsung taruh pertanyaannya di kolom pertanyaan di bawah. Oke. Sebentar, kita invite dulu ya dokternya. Oh ya teman-teman, di sesi kali ini juga akan ada voucher ya yang diberikan untuk 10 pemenang yang beruntung gitu ya. Jadi akan ada free konsultasi gitu ya teman-teman untuk 10 orang dengan dokter obgyn, tapi konsultasinya ini online gitu ya. Dan juga yang kedua, free Morula food lunch dan dinner untuk 2 orang gitu ya. Bisa lunch and dinner nih. Dengan detailnya itu seperti apa, yaitu untuk pasien barunya Morula. Jadi buat teman-teman yang memang belum pernah jadi pasiennya Morula, ini kesempatannya teman-teman untuk jadi pasiennya Morula gitu ya. Dan berlaku untuk 15 hari setelah online, dan pemenang akan dipilih oleh tim Morula. Nah, nanti teman-teman bisa isi linknya di sini. Nanti akan ada link di bawah yang akan aku pin ya. Oke. Kita masih menunggu Morula IVF Ciputat. Oke. Kita tunggu dokter Dianya. Halo, assalamualaikum dokter Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dok. Malam juga Mbak. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Sekali sorenya ya dok ya. Awal tahun padat nih dok sepertinya. Enggak, kalau minggu acara keluarga ini. Oh iya benar sih, minggu ya. Minggu nggak praktek nih dok? Enggak. Nah dokter, boleh kenalan dulu dok. Sebenarnya dokter Dia, perkenalkan nama saya Kartika dari Our Tiny Hope gitu ya dok. Dokter Dia saat ini boleh tahu nggak dok jadwal dokter di IVF sendiri seperti apa, biar teman-teman bisa tahu juga nih kapan harus ketemu sama dokter Dia. Pertama, nama saya hampir sama Mbak Kartika. Nama saya Iya betul. biasa Kartika, beda huruf aja ya. Kemudian tiap hari Minggu berpraktik di Morula dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kapan aja kalau mau ketemu saya ya, kecuali hari Minggu aja. Oh, setiap hari available ya dok ya? Available.
Oke, nah teman-teman, jadi Morula IVF itu seperti yang sudah saya share tadi gitu ya, banyak gitu ya cabangnya di Indonesia. Nah salah satunya ini ada dari Ciputat gitu ya. Nah Morula IVF sendiri gitu, tadi udah sempat saya sampaikan dia udah ada 24 tahun nih teman-teman di Indonesia, di mana telah didukung juga oleh teknologi terbaru gitu ya, dan sertifikasinya juga internasional ya dok ya. Dan pasiennya juga udah lebih dari 100.000 pasangan gitu ya yang dibantu oleh Morula gitu, dengan keberhasilannya ada yang sampai 72% gitu. Nah mungkin saat ini saya juga mau kenalan nih buat teman-teman Morula IVF Ciputat gitu ya. Kami komunitas Our Tiny Hope adalah komunitas yang hadir sejak tahun 2002, memang baru gitu ya, tapi alhamdulillah saat ini sudah cukup banyak anggotanya gitu ya, di mana komunitas ini hadir untuk memberikan dukungan kepada perempuan yang pernah mengalami keguguran atau kehilangan bayi, agar dapat menerima dukungan perawatan dan informasi yang memang dibutuhkan untuk mencegah dampak dari trauma pasca keguguran atau kehilangan gitu, seperti itu. Nah sebelum kita mulai nih, saya mau ngingetin lagi dulu dok, mohon izin. Jadi di sesi kali ini kita akan ada voucher yang diberikan kepada 10 pemenang yang beruntung untuk konsultasi dengan Opjin dari Morula Ciputat gitu ya. Tapi konsultasinya memang online gitu ya. Dan juga akan ada free Morula food lunch dan dinner untuk 2 orang gitu. Dengan syaratnya untuk pasien baru Morula gitu ya, yang belum pernah jadi pasien Morula, ini saatnya untuk join, dan berlaku untuk 15 hari setelah sesi online ini, dan pemenang akan dipilih oleh tim Morula. Ini linknya sudah saya cantumkan dan pin di section komen di bawah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti setelah sesi live ini jangan lupa ke link tersebut ya gitu. Oke, dok, jadi sesi kali ini nih dok, kita akan membahas kaitan keguguran dan infertilitas tuh seperti apa sih gitu ya. Membahas mengenai keguguran tentu saja menjadi hal yang nggak mudah nih ya dok, bagi para calon orang tua, khususnya ibu hamil gitu ya. Pasti banyak banget pikiran gitu ya, worriednya seperti apa. Tapi untuk dapat menghindarin kondisi ini, maka perlu juga dikenali apa aja jenis dari keguguran, termaksud mengenai keguguran berulang gitu ya. Karena banyak juga teman-teman di luar sana ketika usia kandungan misalnya udah detak jantungnya udah ada gitu ya, tapi 2 minggu kemudian di minggu ke-10 kehilangan babynya, dan kemudian di kehamilan berikutnya seperti itu lagi gitu ya. Apakah itu termaksud ke infertilitas atau apa sih hubungannya gitu ya. Nah berikut ini ulasan gitu ya mengenai keguguran berulang yang dapat terjadi pada ibu hamil, mulai dari penyebab hingga cara menanganinya seperti apa. Nah keguguran berulang dalam kasus ini, ibu hamil bisa aja mengalami keguguran berulang. Supaya lebih jelas gitu ya, sahabat OTH dan Morula IVF bisa mengetahui apa sih kaitannya keguguran berulang dengan infertilitas, yang akan dibahas bersama narasumber kita, Dr. Diah Sartika Sari. Nah, dok, apa sih kaitannya langsung nih dok antara keguguran berulang dengan kondisi infertilitas gitu dok? Oke, saya coba jawab ya. Jadi kalau misalnya kita sudah ibu tersebut ke program berkabung gitu ya, IVF gitu, kita sebutnya itu kegagalan implantasi ya, atau recurrent implantation failure gitu. Jadi kalau yang disebut dengan, tapi ini untuk yang khusus sudah masuk ke IVF gitu. Jadi kalau disebut dengan IVF itu kita tidak bilang keguguran berulang gitu ya, tapi kalau keguguran berulang itu siapapun bisa gitu. Nah, keguguran berulang itu saya pesin keguguran berulang dulu aja ya. Jadi kalau recurrent pregnancy loss atau RPL itu keguguran yang terjadi lebih dari biasanya 3 kali berturut-turut dalam 6 bulan. Nah itu kita namanya akan pregnancy loss gitu. Tapi kalau misalnya
dan itu siapa saja bisa, udah masuk ke bayi tabung, kemudian dia hamil, kemudian gugur gitu. Nah itu namanya keguguran RPL tadi, tidak melihat ikut bayi tabung atau tidak. Tapi kalau pada perempuan yang sudah ikut bayi tabung, kita tidak sebut dengan recurrent pregnancy loss gitu ya, tapi kita recurrent implantation failure. Jadi nempelnya yang enggak failure ya. Jadi akhirnya gagal belum sampai ke bayi tabung. Jadi untuk semuanya kalau sudah sempat hamil intrauterin gitu ya, hamil itu dikatakan clinical pregnancy itu terlihat ada kantong hamil di dalam rahim gitu ya. Nah itu kemudian kita lihatnya dari umur kehamilannya, kalau tidak melihat umur kehamilan tapi berkali-kalinya, jadi 3 kali berturut-turutnya itu loh, 3 kali berturut-turut dalam 6 bulan. Nah itu masuk recurrent pregnancy loss gitu. Nah sekarang kalau misalnya dari itu ke kategorinya baru kita pisah, apakah ini masalahnya apakah dari masalah kromosom gitu, apakah dari penyakit sistemik yang lain, trombofilia, antifosfolipid syndrome, ya itu baru kita melihat penyebabnya gitu. Tapi kaitannya sendiri sebenarnya tidak berkaitan karena siapapun yang mau ikut bayi tabung atau dia hamil spontan, kalau dia sudah gugur berulang selama 3 kali berturut-turut, nah itu dia termasuk recurrent pregnancy loss gitu. Dalam 6 bulan itu ya dok ya? Ya dalam 6. Tapi kalau misalnya saya ada temen nih dok ya, kalau misalnya dalam jangka waktunya itu di atas 6 bulan gitu ya dok, apakah itu sesuatu hal yang bisa dibilang normal juga kah dok, atau bagaimana dok? Dia belum masuk ke recurrent belum masuk recurrent pregnancy loss gitu. Kita memang batasannya itu memang dalam 6 bulan, tapi kalau misalnya dia memang membatasi ya, misalnya hamil, kemudian dia pakai KB dulu, kemudian hamil lagi, gugur gitu, hamil lagi, gugur, itu baru masuk tidak. Oh oke, baik dok, terima kasih. Nah kemudian dok, apa aja sih dok yang pada umumnya gitu ya dapat menyebabkan keguguran berulang itu sendiri dok? Kan mungkin banyak faktor ya dok ya terkait keguguran berulang tadi itu. Tapi sebenarnya yang paling common gitu ya dok, yang sering ditemui ternyata tuh penyebabnya apa ya dok? Yang bisa kira-kira bisa dicegah gitu ya dok sama teman-teman sahabat Our Tiny Hope semua. Oke, kalau dari penyebabnya bisa juga karena ada kelainan kromosom. Kelainan kromosom itu kelainan kromosom si embrio. Otomatis kalau kelainan kromosom embrio, kalau gitu pasti kan ada faktor dari faktor ibu dan ada faktor bapaknya kan gitu. Nah kadang-kadang ini bisa paling mudah sekarang teknologinya, kita bisa melihat dari faktor bapaknya. Jangan-jangan spermanya yang nggak baik kayak gitu. Karena kalau untuk yang perempuan, untuk mengetahui apakah baik atau tidak agak sulit untuk menentukan. Tapi kalau dari bapak, kita ada tuh namanya pemeriksaan DFI ya, DNA Fragmentation Index gitu. Nah kita bisa lihat berdasarkan analisa spermanya, kemudian kita lihat periksa DFI-nya, kemudian kita lihat nih, kalau misalnya DFI-nya tinggi, kemungkinan untuk terjadinya keguguran itu sangat mungkin, sangat besar kayak gitu. Nah, kalau kemudian kita lanjutkan lagi nih, kalau embrio, kalau misalnya pasien pasien yang keguguran berulang itu ternyata dia ikut program bayi tabung, kemudian dia masih ada beberapa embrio yang ada di dalam yang masih disimpan. Nah, itu boleh mengikuti program PGT-A. Nah, PGT-A itu untuk mengetahui apakah kromosomnya dari embrio ini normal nggak gitu. Jangan-jangan dia, kalau kita bilang normal itu namanya euploid, tapi kalau nggak normal namanya aneuploid gitu. Jadi kromosomnya bukan 46, ada 45, 47. Nah, pokoknya tidak normal lah gitu. Nah, kalau misalnya dari si embrio tersebut ternyata bisa dilakukan PGT-A dan disampaikan setelah dari pemeriksaan PGT-A itu ternyata
kromosomnya tidak normal, ya udah kalau gitu kita tidak jadi tanam. Jadi untuk menghindari terjadinya RPL tadi gitu. Itu kalau kita lihat dari masalah kelainan kromosom. Jadi kita saya ulang, jadi diulang paling mudahnya kita periksa dari sperma, dari spermanya. Biasanya sih kalau masalah embrio, masalah kelainan kromosom itu biasanya umur kehamilannya tidak sampai, kita biasanya nggak pernah lihat si adiknya. Jadi kehamilannya itu biasanya blighted ovum atau unembryonic pregnancy. Jadi saking nggak baiknya, kemudian dia udah nggak ada gitu. Nah itu kalau dari kelainan kromosom. Tapi kalau yang sudah pernah muncul denyut jantungnya, kemudian habis itu hilang, nah itu mungkin ada di situ penyebabnya antifosfolipid syndrome, ada trombofilia di situ, jadi ada masalah. Jadi termasuk autoimun sih antifosfolipid syndrome. Nah itu jadi kayak nge-reject gitu ya, jadi akhirnya perubahan dari sistem pembuluh darahnya berubah gara-gara ada kontak lah, jadi ketemuan nih, kemudian ada autoimunnya, kemudian habis itu dia berpengaruh ke pembuluh darah dan akhirnya pembuluh darahnya itu membuat trombosis, akhirnya dia nggak bisa berkembang lagi seperti itu. Jadi paling banyak itu seperti itu. Berarti dok, kalau misalnya kan tadi paling mudah itu dicek dari sisi prianya gitu ya dok ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi saya simak, kalau misalnya sudah ada denyut jantung gitu ya dok, itu kan berarti potensialnya juga dari sistem imun ibu gitu ya dok. Nah, berarti itu kalau misalnya berulangnya setelah adanya detak jantung tersebut, itu diutamakan periksa ibu dulu atau tetap dari suami dulu dok? Kalau sudah sempat denyut jantung, maksudnya umur kehamilannya biar kita kedetek itu, saya biasanya 8 minggu, jadi 6 minggu ya, di atas 8 minggu. 8 minggu. Nah itu kita dari tim imun dulu gitu. Nah, kecuali kalau saya sampaikan di bawah 8 minggu, misalnya 5 minggu baru kantong aja, nggak kelihatan. Nah, itu biasanya kita ke embrio nih, ada masalah dengan kromosom gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah ketemu denyut jantungnya, misalnya ada masalah enggak, nah itu ada yang namanya antifosfolipid syndrome itu. Nah, antifosfolipid syndrome ada beberapa pemeriksaan yang akan harus dilakukan gitu. Nah, tapi tidak semudah itu kita mendiagnosis APS ya, antifosfolipid syndrome itu. Karena dari pemeriksaan yang ada harus diulang 6 bulan kemudian dengan kriteria. Jadi itu harus diulang ya dok, setiap 6 bulan itu dok? Oke. Pemeriksaannya bukan setiap 6 bulan. Bukan setiap 6 bulan, tapi misalnya nih ada yang nggak benar nih, salah satu pemeriksaan lupus antikoagulannya yang diperiksa, kemudian di kardiolipin, kemudian anti ananya, karena beta 2 protein. Kalau sudah positif, nah itu harus dengan titer tertentu ya, dengan titer tertentu itu kemudian kita tunggu 6 bulan, diulang lagi. Nah kemudian kalau dalam 6 bulan itu ternyata memang masih positif, nah itu baru tes. Siap. Jadi seperti itu ya dok. Jadi mungkin kondisi keguguran berulang ini bisa dicegah gitu ya dok, dengan tadi serangkaian tes yang memang ketika setelah keguguran pertama mungkin ya dok bisa langsung melakukan rangkaian tes gitu ya. Boleh. Jadi satu pertanyaan lagi dok. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak sih dok, tapi maksudnya saya penasaran gitu ya dok sebagai seorang awam. Jadi kadang tuh kan ada yang baru keguguran pertama tapi dia mungkin merasa keguguran pertama tuh wajar gitu ya kan dok, jadi mungkin menunggu setelah kehamilan kedua gitu, tapi ternyata keguguran kembali baru melakukan tes. Tapi apakah baiknya jika setelah keguguran pertama itu kita langsung tes, melakukan rangkaian tes, atau sebenarnya nggak pengen ya dok sampai keguguran 2 kali, tapi apakah harus menunggu kejadian itu kembali baru melakukan rangkaian tes dok? Itu sih yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau masih 2 kali 3 kali itu sebenarnya belum
RPL. Tapi kalau yang Okay. nah, jadi kalau sudah sampai 3 kali, mau nggak mau, ibu nggak mau ya mau, harus itu, ayo kita kejar lagi dong gitu. Tapi kalau baru 1 kali, artinya kan belum masuk RPL tuh. Kalau mau itu kita kembalikan ke ibunya. Kalau misalnya ibunya pengen, tapi biasanya banyak diskusi dulu ya, kenapa, ya kita lihat dulu anatominya ya. Sebelumnya gini, sebelum kita kesana kesini gitu ya, kita harus lihat organnya dulu gitu. Oke. Jangan masalahnya bukan di kromosom, belum di atas, belum apa, tapi jangan-jangan ada masalah di anatominya kayak gitu. Jangan-jangan ada miom segede-gede apa gitu. Nah, miom atau PCOS gitu ya dok ya? PCOS biasanya implantasinya yang terganggu jadinya. Ya dilihat tuh keadaan kalau anatomi tubuhnya ya. Kalau anatomi normal, nah itu nanti baru kita kembalikan ke pasien. Mau cek dulu boleh, mau nanti dulu nggak apa-apa, soalnya dari segi anatomi, dari hormonal, semua itu kok bagus gitu. Nah silahkan mau periksa langsung atau tidak gitu. Tapi kalau yang wajib banget tuh kalau yang udah RPL ya, itu wajib tuh periksa. Berarti kalau misalnya terkait gaya hidup nih ya dok ya, seperti yang kita tahu gaya hidup kan penting banget gitu ya dok. Bisa menjadi faktor yang berpengaruh secara signifikan nggak sih dok? Berpengaruh pasti berpengaruh gitu ya dok. Tapi apakah itu gaya hidup tuh signifikan banget gitu dok sama kondisi untuk mencegah keguguran berulang gitu dok? Sebenarnya secara tidak langsung iya. Jadi sebenarnya semua perempuan yang bisa hamil itu sebenarnya perempuan yang sehat sebenarnya ya gitu. Nah tapi sampai bisa hamilnya itu gaya hidupnya banget gitu. Jadi sekarang untuk yang untuk ibu-ibu nih yang mau program hamil gitu, emang harus sehat dulu baru bisa hamil masalahnya. Jadi gaya hidup sehatnya itu harus dari sebelum hamil. Nah tapi kadang-kadang pengaruh gaya hidup dalam kehamilan itu nanti akan diturunkan ke anak yang dilahirkan. Misalnya ibu yang PCO gitu ya, kalau ingin memutus rantainya supaya anak perempuannya tidak PCO lagi, otomatis gaya hidup selama sebelum hamil dan sesudah hamil, selama sebelum hamil dan sesudah hamil, selama sebelum hamil dan selama hamil. Nah, itu harus banget dijaga gitu karena ada faktor genetik dan epigenetik terhadap PCO itu gitu. Jadi mulai dari sebelum hamil dan selama hamil. Misalnya ini ada pasien PCO, setelah dia mengubah gaya hidupnya, akhirnya dia bisa hamil spontan. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, begitu dia hamil, nah itu harus dijaga. Apalagi udah ketahuan anaknya perempuan, jangan terlalu banyak asupan gulanya, atau lebih baik sih diet seimbang gitu. Nah, jadi pasti tetap bisa makan karbohidrat, jelas pasti harus malahan gitu. Tapi yang plus-plusnya, yang dalam tanda kutip makanan yang lagi viral-viral kayak gitu tuh kan, ya makanannya yang biasanya enak dan boba dan gula ya itu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu, nah ayo di stop yuk gitu. Dan setelah hamil karena PCO itu perjalanannya panjang banget. Nah, kalau tidak dijaga setelah hamil, itu nanti 15 tahun kemudian dia bisa masuk ke diabetes tipe 2. Kemudian untuk lanjut lagi nanti dia bisa karsinoma endometrium gitu. Jadi kanker endometrium yang berdarah-darah terus itu gitu. Nah, jadi artinya memang harus semua pasien PCO itu memang harus lebih concern ya selama hidupnya, jangan untuk mutus rantai anak yang ke bawah, sama untuk dirinya sendiri juga gitu. Jadi penting sih jaga. Penting banget itu ya teman-teman. Kalau misalnya masih boleh mungkin sesekali gitu ya jajan gitu ya, gula-gula gitu ya, boba-boba, kopi gitu ya. Ternyata walaupun kopi susu tuh zaman sekarang tuh kan gulanya juga tinggi ya dok ya, karena kan ada brown sugar dan kawan-kawannya itu mereka banyak gitu ya. Jadi bisa dikurangi ya teman-teman jajannya. Selain jadi sehat, jadi irit juga gitu. Hemat air putih.
Heeh. Dok, kalau untuk olahraganya nih dok, apa sih dok sebenarnya yang disaranin gitu ya dok? Apakah ada spesifik olahraga tertentu yang harus dilakukan ataupun dihindari gitu ya dok untuk orang yang pernah mengalami keguguran berulang kayak misalnya PONFIT gitu ya dok? PONFIT tuh bisa nggak sih dok jadi salah satu rujukan olahraga gitu? Sebenarnya tidak ada yang khusus sih Hmm. sekolah. Kalau semuanya yang rencana program hamil itu rutinnya itu yang kadang-kadang susah dijaga gitu. Misalnya semua yang program hamil itu 1 minggu itu harus sekitar 3 sampai 4 kali maksimal 30 menit, tidak boleh over exercise kalau semua yang program hamil. Uh, itu kemudian itu untuk yang apa, kalau sedangkan kalau yang hamil apa saja sebenarnya boleh. Jadi kadang-kadang kita yang mengalami keguguran berulang otomatis pasti lebih hati-hati. Tapi kita kembalikan lagi penyebabnya itu apa sebenarnya. Kalau misalnya penyebabnya itu memang keguguran berulangnya karena kelainan kromosom, ya memang artinya sebelum memutuskan hamil suami harus sehat juga. Artinya dari dua belah pihak itu juga harus olahraga, makan good lifestyle tadi gitu. Tapi kalau yang dilihat dilihat lagi penyebabnya, kalau misalnya dia memang karena APS antifosfolipid syndrome dan dia harus disuntik terus, ya udah jalanin aja suntikannya terus gitu, tapi tetap olahraga gitu. Olahraga itu untuk menjaga fit aja ya, karena semakin tua usia kehamilan otomatis volume darah juga akan lebih banyak, artinya beban jantung itu juga akan lebih berat gitu. Nah, dengan olahraga itu lebih menjaga supaya dia lebih fit saja. Jadi sebenarnya tidak ada batasan, tidak ada yang khusus. Jangan takut lari juga. Kadang-kadang kita orang Indonesia lihat ya naik tangga, jangan gitu. Iya benar dok, karena pasti ada tuh ya beberapa kan teman Ya, saya juga waktu hamil gitu ya kan masih aktif lari gitu ya. Komennya tuh pada, aduh ngeri banget, ya ampun mam. padahal Seperti itu. masih boleh selama itu tidak merasakan, tidak ada infeksi saluran ini, kemudian tidak ada kontraksi gitu, oh silakan aja gitu. Nah, cuma jangan sampai gara-gara olahraga itu kemudian ibunya kelelahan, jadi dehidrasi, minumnya kurang. Nah, itu yang bisa berpengaruh ya. Jadi harus mengukur sendiri lah ini kira-kira baik atau tidak. Pilihnya kalau misalnya udah hamil tua, kalau untuk main sepeda khawatirnya jatuh. Kita sudah hati-hati tapi orang lain mungkin agak sembarangan nanti jatuh. Nah, ya itu akan bermasalah gitu. Jadi untuk semua ibu hamil yaitu nggak usah khawatir dengan olahraga, dan even yang sudah keguguran berulang selama sudah ketahuan penyebabnya apa, nah itu aja yang penting kita udah tahu penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya penyebabnya sudah ketahuan, nggak masalah dan udah ditreatment gitu. Akar masalahnya dulu ya dok ya, yang penting tuh diketahui buat dikasihkan memang treatment yang tepat tuh seperti apa gitu ya. Nah, terkait ini dok, solusi gitu ya dok buat kondisi kegagalan atau keguguran berulang gitu ya dok yang sering disebut. Apakah IVF ini bisa menjadi salah satu solusi yang memang cukup menjanjikan gitu dok untuk keguguran berulang ini? Kalau misalnya saya kembalikan lagi ke akar muasalnya ya gitu. Kenapa nih akar penyebabnya apa? Kalau masalah ya, itu menjanjikan karena kan ada PGTA tadi gitu. Jadi PGTA itu kita ambil, kita biopsi embrionya sebelum ditanam. Diambil dulu, kemudian dilihat, kromosomnya benar nggak gitu. Kalau kromosomnya benar, ya udah kita tanam aja gitu. Nah, kalau misalnya kromosomnya nggak benar, ya jangan ditanam. Kita harus pilih embrio yang lain lagi gitu. Nah, kemudian mungkin pesannya jadinya gini, kualitas embrio itu sangat berpengaruh dengan usia kalau dari wanitanya, dari perempuan. Jadi daripada ibu-ibu ya memang kita nggak bisa hindari dengan karir ya. Kalau karir, tapi harus ingat juga maksudnya batasan umur untuk perempuan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas telur
dalam tanda petik nanti akan berpengaruh kepada embrio juga gitu. Ya, tapi kalau misalnya penyebabnya APS kita nggak bisa sih walaupun dengan PGTA gitu. Tapi melihat dari tingkat keberhasilan gitu ya dok, kalau misalnya dari berbagai jadi kan sebelum diputuskan untuk bisa IVF atau enggak itu memang dilakukan serangkaian tes dulu gitu ya dok, apakah potensial untuk dilakukan pembuahan melalui program IVF seperti itu ya teman-teman. Jadi memang yang pertama ketahui dulu penyebabnya gitu ya, baru nanti bisa ditentukan apakah bisa dibantu melalui IVF atau tidak gitu ya. Terus embrionya bagus apa enggak gitu ya. Jadi buat teman-teman tadi balik ke jaga kesehatan gitu ya, olahraga sehat, makanan yang sehat gitu ya juga mungkin, dan jangan juga over exercise gitu. Nah dok, terkait makanan nih dok, ada nggak sih Mbak Katia, putus-putus. Kurang dekat sepertinya nih. Gimana? Iya dok. Jadi, gimana sorry? Iya. Jadi terkait makanan dok, ada nggak sih dok makanan yang dapat menyebabkan keguguran berulang gitu dok? Makanan enggak sih, maksudnya makanan yang khusus menyebabkan enggak sih gitu. Misalnya ibu tuh pada makan durian gitu ya, makan durian gitu. Sebenarnya durian itu nggak berdosa ya, dia nggak toksik gitu ya. Cuma yang perlu diingat kalau durian itu yang kita takutkan karena gulanya tinggi gitu. Nah, gulanya tinggi bukan kolesterol yang tinggi, tapi gulanya tinggi gitu. Kemudian kayak nanas juga nggak bersalah ya, tapi memang gulanya tinggi juga gitu. Nah, kalau timun menurut saya sih nggak apa-apa, nggak masalah. Pada takut juga tuh kalau pada makan timun. Iya benar, pada takut. Tadi sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada yang khusus gitu. Cuma kalau misalnya pada ibu-ibu yang sedang program IVF gitu, memang disarankan untuk karena kita kan harus sinkronkan nih antara embrio dengan endometrium ibu atau rahimnya ibu gitu kan. Nah itu harus ada sinkron. Sekarang kita punya embrio yang kualitasnya bagus, udah di PGTA gitu. Tapi udah PGTA udah ketahuan nih bagus gitu. Nah kita kan akan menanam si embrio itu ke dalam rahimnya ibunya. Nah ibunya tuh yang tolong dong jangan asal sembarang makan gitu, karena sinkron nih, bukan mami soalnya gitu. Jadi ibunya yang harus tahan tuh makan makanan yang junk food ya, otomatis yang banyak menyebabkan inflamasi gitu. Jadi sedangkan ada penelitian yang menyatakan daging merah itu juga dijaga, jangan sampai waktu saat implantasi itu dikonsumsi banyak, sekali sih boleh. Aduh, padahal daging enak dong. Iya sih. Tapi kadang kalau kebanyakan juga gitu ya dok, pusing. Jadi memang nggak ada spesifik juga ya dok ya makanan itu. Tadi mungkin lebih ke makanan-makanan yang gulanya tinggi gitu ya dok. Terus juga mungkin yang pokoknya yang dapat memicu penyakit lain gitu ya, kayak gula, kolesterol gitu ya teman-teman. Jadi seperti makan pada umumnya aja gitu ya, makan secukupnya, sesehatnya gitu ya. Iya, seimbang, betul. Nah dok, kita masuk ke pertanyaan nih dok. Boleh. Pertanyaan dari teman-teman komunitas dok. Jadi ada pertanyaan dok, kenapa ya dok keguguran yang kedua height jadi flek dulu baru agak banyak, terus darahnya coklat gelap setelah ke dokter 2 bulan berturut-turut dikasih obat hormon tapi masih tetap, apa yang harus saya periksakan lagi dok? Kalau misalnya sudah pernah
tapi sempat jadi gini-gini, kita kembali lagi ke height normal, kriteria height normal dulu gitu. Jadi jangan khawatir dulu Bu gitu. Kalau misalnya yang pertama itu kuret, di kuretase ya, ada lakukan tindakan DC gitu. Memang kita harus lihat menstruasinya bagaimana gitu, karena kalau misalnya terlalu deep gitu ya, kita bisa yang sering mengalami kuretase dalam tanda petik mengalami keguguran dan itu dia perlu kuret gitu, ada pelaksanaan kuretasenya yang terlalu dalam, jadi sampai bikin room gitu, ada namanya Ackermann. Nah itu memang gejalanya tidak mens malahan. Nah gitu. Jadi beberapa mensnya cuma setitik aja kayak gitu. Nah itu kita curiga setelah loh habis kuret kok kayak gitu. Makanya sekarang kita lagi ya, siklus haid yang normal itu dari hari pertama ke hari pertama bulan berikutnya itu sekitar 24 sampai 35 hari. Jadi hari pertama itu paling cepat tanggal 24, paling cepat tanggal bulan depannya tanggal 5 gitu. Nah, kalau kurang dari situ itu bukan haid, lebih dari itu tidak ada masalah, seperti itu. Kemudian jumlahnya yang normal itu jumlah darah yang keluar itu sekitar 50-80 mili. Nah kan susah ya 50 sampai 80 mili susah tuh. Jadi paling gampangnya satu pad pembalut itu penuh, jangan cuma Jadi kalau flag kemudian sempat penuh itu juga masih normal. Dan haidnya itu sekitar 2 sampai 8 hari. Jadi kalau misalnya flag kemudian itu banjir, sempat yang 1 hari itu 3 pad per hari gitu, dan tapi kalau cuma nanti keluarnya 2 sampai 8 hari itu ternyata cuma keluarnya darah pakai panty aja, kemudian atau flag, nah itu ibu harus segera ke dokter. Tapi kalau misalnya masih masuk kategori haid normal, ibu nggak usah khawatir. Nanti ibu yang tadi menanyakan tuh sepertinya masih normal tuh, karena kan walaupun kehitaman nggak masalah. Kemudian jadi warna nggak masalah ya dok? Nggak masalah. Yang penting dia sempat keluar darah haid yang sekitar 50-80 tadi, 50-80 mili dari 50 sampai 80 mili, sekitar 2 pad. Ya betul, 2 atau 3 pad per hari deh gitu. Itu masih normal. Oke. Jadi masih bisa dibilang normal ya dok ya. Jadi jangan khawatir, Mbak. Ini namanya Mbak siapa nih, nggak ditulis, mohon maaf dok, nanti akan kami sampaikan. Jadi itu masih dalam kondisi normal gitu ya, karena tadi harus dilihat dari kriteria head normalnya seperti apa, apakah masih dalam periode 24 sampai dengan 35 hari gitu ya, terus jumlah darahnya juga apakah masih normal gitu ya, tapi untuk warnanya sendiri itu nggak masalah gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok, mohon izin. Saya mengalami 2 kali kuretase dan pernah terkena torch. Sudah pengobatan dan normal, kemudian divonis PCOS karena sel telur kecil-kecil. Kemudian lanjut membenahi sel telur selama kurang lebih 6 bulan. Saat ini kami berpikiran untuk mencoba inseminasi, tapi belum ke dokter lagi. Apakah kira-kira inseminasi bisa menjadi solusi yang tepat dengan riwayat tersebut atau ada solusi yang lainnya dok? Terima kasih. Oke. Kita ngomongin PCO kalau gitu ya. Kalau PCO, tapi gini, kalau sampai 2 kali keguguran kemudian dia PCO, kadang-kadang kita kalau PCO itu selalu menstruasinya lebih dari 35 hari dari kriteria PCO itu lebih dari 35 hari atau tidak kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang umur kehamilan itu selalu berdasarkan haid. Sedangkan pada pasien-pasien yang PCO itu karena siklus menstruasinya panjang, kadang-kadang umur kehamilannya tidak sesuai. Nah, dan hormonal juga berubah. Jadi kadang-kadang bisa terjadi 2 kali keguguran, itu salah satunya dari hormonnya tidak cukup gitu. Jadi kadang-kadang kita implantasinya tuh
nempel tapi terus habis itu gugur gitu, nggak nempel lagi karena ada perubahan hormon gitu. Nah itu biasanya kita suplementasi, dikasih hormon, orang-orang bilang tuh penguat gitu ya. Sebenarnya penguat itu tidak pada semuanya itu harus dikasih penguat, tidak, tapi ada beberapa ibu yang memang harus dikasih penguat, salah satunya pasien PCO gitu. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, nanti maksud saya evaluasi lagi nanti kalau mau hamil ya, tentang hormonnya gitu, saat kalau sudah dapat rezeki hamil, kemudian nanti evaluasi hormonnya apakah cukup atau tidak, kalau enggak perlu suplementasi seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah inseminasi tadi. Sebenarnya PCO kalau misalnya masih khawatir sih tinggal tinggal ganti lifestyle aja dulu gitu. Harus olahraga, semua yang program hamil tuh tetap harus olahraga, jaga pola makan. Kemudian nanti biasanya senyum sendiri tuh, kok mensnya jadi bagus ya, kok nggak 35 hari, kok nggak acak adul ya. Itu nanti ibu-ibu PCO tuh, pasien saya kemarin ya 128 kilo loh. 120 lagi hamil spontan dengan usia 37 tahun. Kita semuanya bungah ya, seneng gitu. Dan dengan cara apa, dia nggak bisa lari loh, nggak bisa lari karena nanti ankle-nya kena semuanya. Jadi dia jalan rutin gitu, hamil spontan. Dia berubah dari pola hidupnya dia, istiqomah gitu loh, istiqomah banget itu dari olahraganya sama dari makannya. Nah sebenarnya, sekarang kita balik lagi ke IUI-nya, inseminasi. Sebenarnya inseminasi itu bukan untuk PCO, inseminasi itu untuk sperma bermasalah itu. Nah biasanya dari kurang itu harus 10 juta minimal. Jadi kan ada yang sampai 1 juta, 100.000 gitu. Itu nggak bisa pakai inseminasi. Tapi yang di bawah 10 juta, karena normalnya kan 15 juta per mililiter atau 39 juta per ejakulasi. Jadi kalau misalnya 10 juta minimal masih boleh ikut inseminasi. Kemudian untuk sperma yang pergerakannya kurang maju, kurang progresif, nah itu silakan mau cari ikut inseminasi. Jadi bukan PCO-nya yang kita lihat kalau inseminasi ya gitu, tapi untuk sperma yang bermasalah. Tapi kalau misalnya PCO itu udah menjaga good lifestyle tapi kok tidak ovulasi juga gitu, nah boleh kita kasih obat. Orang-orang bilang penyubur, saya kasih penyubur kayak gitu. Nah dikasih penyubur, nanti kita lihat tuh masalahnya. Oh ternyata dia bisa nih besar nih telurnya. Kemudian nanti biasanya kita tentukan, Bu tanggal segini harus hubungan ya, ini hubungan ya, dengan transfer atas normal saluran telur nggak normal seperti itu. Saya coba jawab. Baik, terima kasih dok. Benar juga, setelah saya tadi dokter paparkan gitu ya, saya baru juga nangkep nih logisnya inseminasi itu memang sepertinya untuk lebih ke masalah spermnya gitu ya dok ya, karena kan dia dibantu di prosesnya itu untuk dimasukkannya gitu ya dok ya. Gitu. Jadi kalau untuk sedangkan PCOS sendiri itu kan dari tubuhnya sang ibu gitu ya. Jadi butuh perbaikannya dari sisi ibunya gitu teman-teman. Nah, lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf nih dok, pertanyaannya cukup banyak. Apa? Ini dok, supaya keguguran tidak berulang, apakah perlu melakukan pijatan yang katanya bisa menguatkan kandungan dok? Karena banyak sekali saran yang masuk mengenai pijat-pijatan ini dok. Terima kasih dok. Pijat, nah itu yang kadang-kadang bahaya malahan. Saya tuh kadang pijatan itu kalau misalnya jadi gini, orang-orang tuh selalu sampaikan rahimnya kebalik, waduh itu masalah banget. Padahal sebenarnya kebalik, jadi rahim itu ada yang namanya antofleksi atau ke depannya, kemudian dia retrofleksi kayak gitu. Retrofleksi itu ke belakang. Nah, yang ke belakang itu selalu dianggap itu jelek banget. Kalau tidak tidak terlalu ke belakang itu nggak masalah. Dan untuk bayi tabung itu nggak sama sekali. Oke. Nah, gitu. Retrofleksi itu yang suka kita kembalikan ke tempatnya ya gitu. Sebenarnya itu bahaya sekali karena rahim itu ada alat penggantungnya gitu, ada alat penggantungnya. Jadi kalau pas lagi dibalik kemudian alat penggantungnya itu
keputer gitu ya, wah itu ibunya kesakitan, bisa sampai shock neurogenik kayak gitu. Nah itu tidak, dalam tanda petik kita tidak pernah ada bahasan untuk tidak ada literatur review juga yang jadi menurut saya sih lebih mudah aja deh, kita nggak usah orang pijat ya, tapi olahraga, jaga pola makan itu kayaknya lebih betul. Ngeri juga ya dok ya tadi efek sampingnya itu kalau misalnya aduh astagfirullahaladzim jatuh pada saya. Mohon maaf dok. Iya. Jadi benar-benar juga pasti itu sakit banget ya dok ya kalau misalnya sampai salah komputer gitu. Betul. Potensinya tuh cukup, risknya cukup tinggi gitu. Tinggi sih, bukan cukup tinggi ya. Tinggi. Jadi memang sampai saat ini juga tidak direkomendasikan ya dok ya untuk melakukan pijat-pijatan tersebut gitu. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah penyebab keguguran berulang dapat diatasi dengan terapi akupuntur dok? Mana yang lebih baik antara akupuntur dan bekam? Akupuntur dan bekam, oke. Akupuntur boleh dicoba, sangat boleh dicoba kalau saya bilang ya. Tapi lagi-lagi kita harus tahu akar masalahnya dulu gitu kalau untuk keguguran berulang. Sampai sekarang akupuntur itu juga masih belum ada bahasan. Saya tidak bisa menyarankan. Jadi misalnya ada pasien datang ke saya dengan keguguran gitu ya. Kemudian saya menyarankan untuk ke akupuntur, itu saya masih belum bisa, maaf banget gitu, karena saya kan berdasarkan literatur yang ada atau penelitian yang ada baru saya akan sarankan gitu. Tapi kalau untuk misalnya udah ketahuan nih jaga pola makannya agak sulit gitu ya, padahal pasien itu PCO gitu, atau selalu cemas atau tidak bisa mengontrol makanan gitu. Nah itu silakan akupuntur boleh gitu. Diri di situ gitu ya. Tapi kalau misalnya berkaitan langsung dengan keguguran berulang, sampai sekarang belum ada literatur untuk ke situ. Kemudian kalau masalah bekam, saya agak kurang bisa jawab. Bekam agak jauh. Belum tahu tentang bekam, belum belajar. Betul. Maaf banget jadi, ya. Nggak apa-apa dok. Jadi sebenarnya lebih kayak untuk memperbaiki kesehatannya aja gitu ya dok ya. Tadi kan mungkin dari tadi dibantu akupuntur gitu ya, jadi mungkin lebih tenang, makannya lebih nafsu, atau juga makannya jadi lebih teratur dan gimana itu berujung juga dengan kesehatannya dia, yang dimana nanti juga bisa membantu programnya dia gitu ya dok. Sebenarnya lebih jangka prosesnya gitu betul. Ya. Ya, benar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya lebih untuk faktor pendukung gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah rahim tipis apakah rahim tipis bisa menjadi faktor penyebab keguguran berulang juga dok? Dan bagaimana promil yang tepat untuk bisa hamil kembali dengan permasalahan rahim tipis supaya tidak terjadi keguguran berulang? Jadi kalau untuk keguguran berulang, mungkin bukan tadi saya harus bedakan implantasinya yang gagal atau keguguran gitu. Kalau misalnya ke rahim tipis biasanya nempel tuh enggak gitu, nggak bisa nempel kalau di rahim tipis gitu. Jadi memang kita ada kriterianya. Jadi untuk ada penelitian dan itu sudah meta-analisis, rahim yang ukurannya diameternya lebih dari 6 mm, kurang dari 6 mm ketebalan rahimnya, kemudian tidak triple line itu kadang tidak disebut ya. Jadi kalau kita USG transvaginal itu nanti kita tuh diameter si endometriumnya, kemudian nanti kita kelihatan ada 3 garis gitu. Nah 3 garisnya tidak masuk, harus ada lihat ketebalannya aja. Nah ketebalannya itu minimal 6 mm. Jadi kalau di bawah 6 mm, nah itu kemungkinan kegagalan implantasi dan nempelnya itu besar gitu. Jadi makanya kita juga ada selain itu juga nanti kita lihat hormonnya kira-kira lebih dari berapa nih gitu. Harus tinggi juga soalnya gitu. Nah jadi mungkin untuk ibu yang mempunyai masalah tersebut silakan
datang ke dokternya diskusikan lagi kalau rahimnya terlalu tipis gitu. Jadi memang harus kalau rahim tipis itu nanti masih agak jadi masalah, memang memang jadi masalah, dan itu memang perlu diskusi yang panjang kali lebar ya, kali tebal. Jadi Benar-benar. Dulu penyebabnya apa, kenapa, apakah hormonal, apakah ibu sakit TB ya, TBC. Nah, TBC TB juga bisa bikin rahim tipis itu ya, Dok? betul. Jadi tidak respon terhadap, jadi kalau rahim yang pasien yang sudah pernah kena TB, tapi TB yang intrapulmoner ya, TB yang tidak pada paru-paru, jadi kena yang luar, nah itu kan merusak pembuluh darah, merusak lapisannya. Jadi pembuluh darah tuh ngasih makan untuk membuat tebel itu nggak bisa gitu. Nah, jadi selalu tipis terus kayak gitu. Nah, itu juga. Jadi intinya sih memang harus sehat banget ya gitu. Kalau misalnya ibu-ibu yang merokok juga, ayo tolong jangan merokok lagi. Ya, gitu. stop ibu-ibu merokok, bapak-bapak juga stop merokok ya, karena asapnya juga lebih berbahaya ya, Dok. Iya, betul gitu. Jadi ya sedikit banyak memang berpengaruh ke rahim ya. Rahim itu regenerasinya cepat padahal, tapi kenapa kok rusak kok gitu? Artinya kan organ yang paling cepat regenerasi itu rahim gitu. Jadi lapisannya setiap mens itu kan dia pasti baru lagi. Benar-benar. Nah, ini kok sampai rusak gitu kan, artinya memang dia berat gitu. Ada apa nih gitu. Nah, itu memang harus dicari tahu lagi. Terus kembali lagi ke dokter, diskusi lagi apa yang mau dikejar nih gitu. Jadi, Dok, kalau misalnya di IVF sendiri pun juga ya, misalnya ada kondisi rahim tipis gitu ya, Dok, pasti itu juga dibantu untuk ditangani dulu ya, Dok ya, dicari penyebabnya dan kemudian juga di treatment dulu untuk biar nanti saat ditempelkan itu dia kuat gitu ya, Dok. Betul banget. Oke. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan yang masuk di Instagram ini boleh ditaruhnya di kolom jangan di kolom komentar ya, teman-teman, tapi ditaruh di box question gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Mohon izin, Dok, saya bertanya kembali ya, Dok, dari Herwin Octavia. Kalau janin tidak berkembang itu sebabnya apa ya, Dok? Ya, janin tidak berkembang yang tadi kita kembalikan lagi yang di awal ya. Apakah memang sebabnya banyak. Jadi kita ibaratnya kayak cari jarum di jerami gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita lihat dari umur kehamilannya. Umur kehamilannya berapa nih? Umur kehamilannya kalau misalnya dia belum pernah kelihatan si adiknya, nah itu kemungkinan karena kromosom. Kemudian tapi kalau sudah pernah kelihatan di jantungnya, begitu kita kemungkinan itu masalah dari antifosfolipid syndrome, sistemik lah ya, bisa trombofilia, bisa karena ibunya infeksi gitu, tapi infeksi yang berat. Jadi jangan disalahkan tokso terus gitu, bukan itu gitu. Tapi jangan-jangan endokrinnya atau hormonalnya juga tidak stabil sampai dia bisa keguguran berulang. Nah, itu kita harus lihat, dipetakan masalahnya satu-satu. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa memetakan masalahnya karena memang semua pemeriksaan itu pasti butuh biaya tinggi sekali gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kita perlu yang penting-penting saja dan mengarah ke arah yang mana. Biasanya nanti diskusi dengan dokternya ketemu gitu. Dengan pendekatan tertentu gitu ya, Dok ya. Ini paling mirip tuh sama apa sih? Jadi tesnya juga nggak perlu semuanya gitu ya, Dok. Betul. Mungkin kalau misalnya ternyata belum diketahui juga bisa aja semuanya gitu ya. Tapi dokter pasti menyarankan untuk yang lebih berpotensial gitu ya. Betul. Kemudian nih, Dok, ada pertanyaan dari Fitria Rahmaung. Dok, kalau misalnya PCOS selama hamil sudah rutin konsumsi metformin dan vitamin D, apakah masih ada kemungkinan terjadi keguguran, Dok? Kalau misalnya masalah keguguran untuk di PCO itu, jadi gini, kalau PCO itu pas lagi nempelnya aja sebenarnya yang paling dikhawatirkan. Tapi kalau jadi pas nempel pertamanya karena hormonnya kan nggak beda sama biasanya perlu penguat kayak gitu.
Nah, tapi kalau sudah berjalan gitu ya, kalau sudah jadi disebut keguguran kan di bawah 20 minggu. Misalnya sudah berjalan, kemudian digugur, walaupun PCO, misalnya ibunya infeksi saluran kemih terus, kemudian mungkin ibunya COVID-an tuh ya, COVID atau infeksi yang berat gitu. Nah, itu sangat masih bisa banget kalau keguguran gitu. Jadi ya untuk yang pasien PCO nggak usah khawatir kalau sudah sampai berjalan di atas 8 minggu itu biasanya insya Allah sih aman-aman aja gitu. Nah, Amin, tapi penyebab-penyebab yang lainnya itu yang kemungkinan lain itu misalnya kan yang tadi saya sebutkan itu yang keguguran berulang itu infeksi kan tidak akan mungkin berulang kan gitu. Mas ini tidak sampai menyebabkan keguguran sampai 3 kali gitu maksudnya. Nah, kalau infeksi jadi maksud saya kalau misalnya sudah bertahan di atas 12 minggu apalagi gitu. Nah, penyebab yang lainnya itu yang bisa menyebabkan COVID paling banyak infeksi. Nah, itu yang harus harus dijaga, jangan sampai infeksi ya, sampai infeksi saluran kemih ya, jangan sampai sakit ya gitu, jangan sampai kena COVID misalnya. Nah, itu dijaga terus supaya tidak berulang gitu. Baik. Dok, mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir nih, Dok. Kalau dari Mbak Fitria Rahmau, Fitria Rahmau tadi, Dok, apabila setelah IT sudah dikasih obat pengencer darah yang diminum dan suntik ternyata kehamilan hanya bertahan 7 minggu, apakah keguguran ini masih bisa disebabkan karena kekentalan darah atau autoimun, Dok? Kalau sudah dikasih seperti itu ya, kalau sudah diputuskan untuk pemberian pengencer darah dan minum itu kemungkinan memang karena orang-orang bilang sih kekentalan darah ya gitu. Jadi kemungkinan trombosis di situ gitu. Oke. Begitu ya Mbak siapa tadi udah kelewat komen, mau izin Dok. Iya. Ini terakhir ada testimoni nih dari Mbak Fantah Dea. Assalamualaikum Dok, masih ingat aku nggak? Dea sama Kiki yang berhasil buat sama dokter setelah 8 tahun kosong. Alhamdulillah, selamat Mbak Dea. Semoga teman-teman semua dari Morula, IVF, dan teman-teman AOTH juga berkesempatan untuk diberikan titipan atau rainbow baby ya teman-teman gitu. Nih Dok, terakhir sekali nih Dok, bukan pertanyaan, tapi boleh nggak Dok, saya minta take home message nih ya Dok buat teman-teman semua, Our Tiny Hope dan teman-teman Morula. Silakan Dok, pesan-pesannya. Ya, pesannya untuk para moms itu untuk yang sedang berjuang gitu ya, tetap aja selalu ikhtiar terus gitu. Jadi diskusi dengan dokternya bagaimana nih yang terbaik gitu. Tapi untuk percuma kalau misalnya kita diskusinya panjang dengan dokternya tapi tidak dijalankan. Nah, itu yang kadang-kadang banyak sering dijalankan tuh gitu. Ikhtiarnya tuh nggak istiqomah gitu. Nah, itu kemudian yang kedua, kalau yang sudah pernah hamil dan masih belum dapat, ayo diskusi, kemudian cari tahu, jangan takut gitu, jangan. Dan satu lagi yang paling penting itu don't blame yourself gitu. Jadi kadang-kadang ini pasti gara-gara aku, enggak gitu ya. Itu kita kembali lagi, mungkin memang bukan belum rezeki gitu ya, memang itu ujian ibu, tapi ayo cari tahu aja. Insya Allah sih dengan ikhtiar yang baik menghasilkan hasil yang baik pula gitu. Dengan pasti ya doa ya, pasti itu aja sih Mbak Kartika. Iya, baik, terima kasih sekali Dokter Dia, teman-teman OTH dan Morula. Jadi tadi ya jangan lupa seperti pesannya Dokter Dia, tetap istiqomah, kemudian juga jangan lupa diskusi dan cari penyebabnya gitu ya bersama Okjinnya, dan jangan menyalahkan diri sendiri. Itu penting banget tuh ya, karena itu yang suka kadang buat teman-teman tuh stres gitu ya. Dan dari teman-teman komunitas OTH juga tuh kadang setelah mengalami pregnancy loss gitu ya, mereka kan mengalami masa duka gitu ya Dok, yang kadang juga pada blaming diri sendiri, kenapa sih gara-gara gue nggak jaga baby ini jadi begini gitu ya.
kembali lagi itu titipan yang di atas gitu ya. Jadi kalau memang sudah rezekinya Pasti. maka akan ya insya Allah jadi gitu ya. Dan juga tetap ikhtiar gitu ya teman-teman semuanya gitu. Terima kasih sekali Dokter Dia untuk sesi hari ini, sangat bermanfaat sekali nih Dok, dan banyak banget pertanyaan yang variatif gitu ya terkait keguguran berulang ini gitu. Bukan tentang kaitannya infertilitas aja, tapi tadi pertanyaan yang masuk nih juga macem-macem gitu ya Dok. Bahkan ada akupuntur, ada makan segala macam gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banget Dok di waktu yang hari Minggu ini, waktu keluarga gitu ya, dokter menyempatkan diri untuk berbagi ilmu bersama teman-teman Our Tiny Hope. Sekali lagi terima kasih Dok. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Dok. Teman-teman sekalian, itu dia tadi live-nya. Jangan lupa buat teman-teman nanti ada yang mau dapat hadiah dari Morula gitu ya. Ada voucher 10 voucher untuk konsultasi online dengan Opjin. Nanti bisa diklaim tuh ya di link yang di bawah yang sudah dipin. Terus ada juga free Morula food lunch and dinner untuk 2 orang gitu. Nanti akan diumumkan ya buat teman-teman semua. Dan hanya berlaku untuk new patient dan untuk 15 hari setelah online, dan akan dipilih oleh tim Morula. Jadi nanti akan dihubungi ya. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi live selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.